Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Dengerin. Gua ketok lu pakai bendera mau. Beliau menyampaikan, beliau dalam kitab tersebut ada pasal khusus faslun fi bayani maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip salah satu qaul ulama, yaitu Al-Imam As-Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu wa ardhah. Apa kata Imam Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu wa ardhah? Beliau menyampaikan, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Apa kata Imam Sirri As-Saqati? Barang siapa yang hadir ke satu majlis, Bu, Pak, hadir ke satu majlis, satu tempat, yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tempat tersebut dibacain maulid, yang mana majlis tersebut dibacain maulid. Apa kata Imam Sirri As-Saqati? Faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Maka sungguh orang tersebut telah datang, telah hadir ke taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang nih, Bu, dari rumah kita, hadir ke majlis yang mulia ini, hadir ke tempat yang mulia ini untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Sirri As-Saqati, maka sama saja kita hadir ke suatu tempat yang disebut dengan taman surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Jadi kita pada malam hari ini pada hakikatnya bukan hanya kumpul di banjir kanal. Banjir kanal apa namanya? Banjir kanal barat, Tomang banjir kanal. Tapi kita datang ke taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau menyebut majlis kita malam hari ini dengan taman surga? Li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang yang hadir ke satu majlis, satu tempat, di situ dibacain maulid karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya sampaikan, saya tanya sekarang, Bu, tak kenal maka tak sayang, betul nggak? Ustaz tanya nih sama adik-adik, sama anak-anak nih semua nih, sama anak-anak Ustaz juga nih. Siapa ayahanda Rasulullah? Abdullah. Siapa ibunda Rasulullah? Aminah. Siapa paman Rasulullah? Siapa kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Ustaz pengen tanya, ada berapa putra putri Rasulullah? Ada banyak, jawaban singkat, nggak mau capek jawabannya. Saya siapa yang tahu? Yang tahu dapat 50.000. Giliran gocap aja, Pak, maju ke depan. Ini nih, yang depan, saya di sini maju. Taruh. Cair gocap pun ngerti-ngerti. Anak RT jangan yang kamu. Ada berapa putra putri Rasulullah? Siapa aja? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah. Wih, gocap-gocap, ada jawab kagak, numpang cuma tepuk tangan dong, minta gocap juga. Kalau dapat 50.000 buat apaan? Kamu pekak. Paling buat jajan. Ya, ajak teman-teman 20 orang. Ya, saling tepuk tangan lah. Nah, kita pada malam hari ini semata-mata kecintaan kita karena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
belum sempurna keimanan kita, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan umat manusia seluruhnya. Siapa yang harus kita nomor satuin, Bu? Nabi kita Muhammad. Tidak ubihi, kita menjadikan Rasulullah seperti tauladan, buat menjadi suri tauladan buat kita. Dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau Bapak Ibu menjelaskan salah satu tanda di antara tanda-tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-iqtida'u bihi. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita. Tadi disampaikan tuh sama guru kita Habib Ghaid, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah marah sama istrinya. Assalamualaikum. Saya ulangin lagi, baginda Rasulullah SAW tidak pernah marah sama istri-istrinya, Bu. Rasulullah SAW nggak pernah mencela makanan, Rasulullah nggak pernah mencela masakan istri-istrinya, nggak pernah. Marah aja nggak pernah sama istri-istrinya. Dalam salah satu hadis Sahih Muslim dijelaskan bahwasanya ketika Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu, beliau baru pulang dari peperangan. Namanya perang kan zaman dulu nggak sehari dua hari, berbulan-bulan. Ya, itu Rasulullah Bapak Ibu baru pulang dari peperangan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala warḍaha, beliau sudah nunggu di mana? Di depan pintunya, depan pintu rumah. Nah, seperti biasa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari berpergian jauh, pasti Sayyidatuna Aisyah tahu nih Rasulullah nggak puasa karena menjadi musafir. Nah, Bu, disiapin sama Sayyidatuna Aisyah tuh apa yang namanya? Teh lah kalau bahasa kita. Disiapin apa? Teh. Assalamualaikum. Ini lagi disiapin teh, Bu, sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya teh tersebut diminum oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat tersebut kata Sayyidatuna Aisyah, itu ketika Rasulullah SAW minum, baru tumben itu baginda Rasul minum tehnya dihabisi. Biasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling terbaik terhadap keluarganya. Khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga kalian. Wa ana khairun, dan aku lebih baik daripada buat keluargaku. Jadi Rasulullah itu amat sangat baik kepada istri dan putra-putri beliau. Nah, ketika Nabi kita Muhammad SAW itu minum, kata Sayyidatuna Aisyah, Bu, baru tumben kok Rasulullah minum dihabisin. Biasanya Rasulullah SAW itu kalau makan, kalau minum pasti bagi dua. Jangankan dibagi dua, kata Sayyidatuna Aisyah, pasti kalau minum itu secangkir berdua, satu gelas berdua. Nah, ketika minum Rasulullah dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah, kok baru tumben. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah, kalau bahasa kita nih, bilang sama baginda Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kok tumben minum pengen dihabisin. Itu tinggal dikit lagi mau diminum sama Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, Ya Rasulullah, kok tumben minum kali ini kok dihabisin. Rasulullah SAW ketika itu, Bu, beliau tak ngomong apa-apa. Beliau cuma tersenyum aja. Pas beliau pengen melanjutkan minum beliau, dipegang tangan beliau oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala warḍaha. Apa kata Sayyidatuna Aisyah, Ya Rasulullah, saya tanya kok tumben minum dihabisin, biasanya saya dibagi. Akhirnya baginda Rasulullah SAW, beliau tersenyum. Rasulullah nggak ngomong apa-apa, Bu. Akhirnya itu tehnya dikasih kepada Sayyidatuna Aisyah, tinggal dikit. Pas begitu diminum sama Sayyidatuna Aisyah, Masya Allah, Bu, Sayyidatuna Aisyah langsung matanya apa bahasa kita? Kolek begini. Pantes Rasulullah enggak bagi-bagi saya,
ternyata teh yang saya bikin untuk Rasulullah rasanya asin. Ternyata salah masukin, seharusnya masukin gula, malah masukin garam. Saking girangnya lupa, karena girang menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, beliau salah masukin bu, yang seharusnya dimasukinnya gula, malah dimasukinnya garam. Kata Sayyidatina Aisyah, pantas Rasulullah nggak mau bagi-bagi. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah marah sama istrinya. Rasulullah SAW nggak mau istrinya itu merasa bersalah karena salah masukin garam ke dalam tehnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi, itu salah satu contoh bu, baginda Rasul secapek apapun bini salah di rumah nggak pernah marah. Ya bu ya, tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan kita menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladan bagi kita. Ya. Punya hati yang baik sama keluarga, punya hati yang baik sama tetangga, punya hati yang baik sama saudara. Ini yang diajarin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya bu ya. Jadi akhlak kita bukan aja hablum minallah, tapi ingat ada hablum minannas. Ya hablum minannas ini amat sangat menentukan bu. Saya sering sampai di beberapa kesempatan majelis-majelis apa? Sampai kita meninggal pun yang dilihat adalah akhlak kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW, antum syuhada'ullahi fil ard. Kita ini saudara, kita ini tetangga, merupakan persaksiannya Allah, saksinya Allah yang ada di dunia. Ini seorang jenazah amat sangat ditentukan dia akan cepat atau tidaknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tergantung hablum minannasnya. Al-mayyitu mu'allaqun bidaini. Kata Nabi kita Muhammad SAW, seorang mayit, seorang jenazah belum akan diangkat amal ibadahnya hablum minallahnya kalau belum selesai hablum minannasnya. Assalamualaikum. Pasti yang dibilang apa? Asyhadu anna hadzal minal khair, orang baik, yang dilihat akhlaknya. Sampai kita mati yang diceritain sama orang pasti akhlak kita. Saksi baik, akhlak baik yang diperhatikan. Artinya apa? Hablum minannas kita, akhlak kita sesama manusia harus kita perhatikan, sebab ini yang akan menentukan kebahagiaan, keselamatan kita bukan hanya di dunia tapi nanti sampai akhirat. Itu amat sangat menentukan hablum minannas. Al-mayyitu mu'allaqun bidainihi, tadi kata saya, seorang mayit akan bergantung amal ibadahnya sampai hablum minannasnya selesai dulu. Makanya seorang jenazah sebelum disolatin ada sambutan dari keluarganya. Apa kata sambutan dari keluarganya? Apabila ayah saya, apabila ibu saya, apabila istri saya, ada sambutan utang piutang. Kalau ada salah kami tetangga, kami saudara, mohon diselesaikan secara kekeluargaan. Itu hablum minannas. Kenapa? Supaya amal ibadah kita hablum minallah kita diangkat. Sholat kita diangkat, puasa kita diangkat, zakat kita diangkat, tahajud kita diangkat, duha kita diangkat. Dan ini semua nggak bakalan diangkat oleh Allah, dihisab oleh Allah sebelum hablum minannas kita selesai. Sampai Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis beliau menyampaikan, hati-hati kalian, nanti akan ada orang yang muflis, orang yang bangkrut. Betul nggak? Udah tahu hadisnya? Kalau kita tahu, muflis bangkrut, sholatnya tahu-tahu amal ibadahnya hilang, tahu-tahu tahajudnya, pahala tahajudnya hilang, tahu-tahu pahala puasanya hilang, tahu-tahu pahala baca Qurannya hilang, tahu-tahu pahala jamaah sholat berjamaahnya hilang. Kenapa? Karena ada hablum minannas yang belum diselesaikan. Suka nyakitin hati tetangga, naudzubillah. Suka nyakitin hati saudara, naudzubillah. Suka tadi disampaikan sama guru kita Habib Ubaid, durhaka sama orang tua, naudzubillah. Durhaka sama guru-guru, naudzubillah. Maka satu persatu nanti amal ibadah kita akan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Kalau udah pahala kita habis, lalu kemudian bagaimana bu? Dosanya dia, orang yang kita omongin, orang yang kita zolimin, orang yang kita sakitin, maka Allah akan berikan kepada kita. Naudzubillahi min.
Makanya hablum minannas amat sangat menentukan. Ya Bu ya. Jadi bukan hanya kita hablum minallah, tapi ingat ada hablum minannas. Ada tetangga kita, ada saudara kita, ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada guru-guru kita, dan ini yang harus kita jaga akhlak kepada mereka semua. Kira-kira sampai sini paham apa enggak? Assalamualaikum, paham apa kagak? Oke, kalau udah pada paham, saya udahin sampai di sini. Ya, jadi kita hadir peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya sekedar kita ngumpul begini, bukan hanya sekedar kita baca Maulid, bukan hanya sekedar kita baca sholawat, tapi lebih daripada itu ada athar yang kita ambil, ada buah yang kita ambil dari peringatan Maulid. Salah satunya adalah dengan meniru akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling mudah terakhir, yang paling mudah akhlak baginda Rasul, sunnah baginda Rasul yang dapat kita kerjakan sehari-hari, bahkan ini dapat terus kita kerjakan sehari bisa berkali-kali Bu Pak, sehari bisa berkali-kali karena ini merupakan rutinitas yang kita lakukan. Apa? Kita melakukan segala sesuatu yang baik. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjuli wa fi kulli sya'in. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau memulai segala sesuatu yang baik-baik, mau pakai sandal, nanti Ibu Bapak bubar dari sini pakai sandal, pakai kaki kanan, pakai celana, pakai baju, pakai yang kanan. Ini sunnah. Kita makan pakai yang kanan, minum pakai tangan kanan. Ibu ya. Dan sebaliknya. Tapi kalau kita ngelepas segala sesuatu baru pakai yang kiri. Itu kalau kita gunakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka kita berapa pahala Bu? Berapa pahala coba bayangin. Sehari Ibu berapa kali minum? Sehari Ibu berapa kali pakai baju, pakai sandal, ngopot sandal. Maka kita akan mendapatkan pahala sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kita dari bubar, tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar berkah. Kita tutup nanti sebelum doa, mari kita tutup pembacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sholawat salatullah salamullah. Yuk. Iya. Bisa sholawat salatullah? Bisa. Ya, saya minta semuanya yang ada ini. Siapa hadrah? Ini kita baca sholawat. Kita baca sholatullah salamullah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo bareng-bareng. Sholatullah salamullah. Angkat semuanya. La sholatullah salamullah ala yasin habibi. Baca semuanya. Sholatullah salamullah. Salam
wal